Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Taib akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk kembali belajar kitab tauhid yang kita ambil dari kitab Salasatul Usul. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa meridhai apa yang kita kerjakan dan senantiasa memberikan kemudahan dan kemudahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan. Kemarin kita bahas tentang apa ya, ikhwah? Tentang tauhid asma was sifat. Sekarang kita bacakan syarah dari Syekh Dr. Haitham. Taib al-asma wa sifat tauqifiyatun yutawaqqafu biha ala ma warada fil kitab was sunnah wa dhalika. Nah, di sini beliau akan menjelaskan. Jadi kaidah atau konsep dalam memahami atau mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat ini sifatnya tauqifiyah. Kalau tauqifiyah itu artinya berhenti atau menahan. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya kita berhenti sesuai dengan wahyu yang datang. Ya, kita memahami asma wa sifat ini sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana? Biisbati ma asbatahu Allah subhanahu. Karena perkara ini bersifat wahyu, maka kita tetapkan. Ya, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Fi kitabihi, dalam kitabnya. Au ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini tidak ada sedikit pun peluang akal untuk merubah, menyelewengkan, mentakwil, mengingkari, menyerupakan dengan makhluknya. Cukup kita mengimani sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Cukup kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa naf'i ma nafahu Allah subhanahu an nafsihi, dan kita menafikan ya apa yang Allah nafikan dari dirinya. Ya, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang cacat yang Allah nafikan dalam dirinya, maka wajib kita untuk nafikan. Dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, wajib bagi kita untuk menetapkannya. Fi kitabihi, dalam Al-Quran. Au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mislu, contohnya. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Dalam surat Al-Baqarah. Ini ayat kursi ya. InsyaAllah kita semuanya sudah hafal. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersentuh. Ya, tidak tersentuh rasa ngantuk dan tidur. Jadi Allah nafikan bagi dirinya sifat ngantuk dan tidur. Ini ikhwah, kezaliman yang kita lakukan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah tidur, tidaklah ngantuk. Allah akan melihat dan kita akan dihisab. Sebaliknya, kebaikan dari amal saleh yang kita kerjakan sedikit maupun banyak, ya, Allah subhanahu wa ta'ala terus melihatnya. Dan Allah catat sebagai amal saleh kita nanti di dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita memahami kaidah asma wa sifat ini, menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak berbuat maksiat kepadanya. Di saat manusia tertidur lelap, kemudian dia dengan HP-nya, dengan jawalnya, dengan gadgetnya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
ketika istrinya tidur, anaknya tidur, di saat manusia tidak ada satupun di situ yang melihatnya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah ngantuk dan tidaklah tidur. Allah memantau terus gerak-gerik kita dan apa yang kita kerjakan. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita melakukan hal yang menjadikan murka Allah Azza wa Jalla. Begitu pula kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di malam hari. Mungkin qiyamul lail, salat tahajud, berdoa kepada Allah, bertaubat kepadanya di saat manusia tertidur lelap. Tak satu pun orang yang melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihatnya, dan Allah akan catat sebagai amal soleh, ya, amal soleh sebagai pemberat timbangannya di hari kiamat. Maka seorang yang mengimani tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya semakin bertakwa kepada Allah, takut dengan azabnya, takut dengan siksanya, dan menambah keimanan dia kepada Allah dengan berlomba-lomba beramal soleh, karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihatnya. Kemudian yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma massana min lughub, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidaklah merasa letih, ya, tidaklah merasa letih sedikit pun. Ini surat Qaf, ya, surat Qaf, ketika Allah berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Hafal soalan lagi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, ya, dalam 6 masa. Fi sittati ayyam. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa letih, lelah, payah sedikit pun. Subhanallah, ya. Bayangkan, ya, langit dan bumi beserta isinya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya, yang di darat maupun yang di lautan. Allah katakan tidak letih sedikit pun dalam penciptaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa ditahrif, diselewengkan. Sudah kita jelaskan mana tahrif, jadi nggak perlu pengulangan, ya, dilihat, ya, pembahasan yang telah lalu. Wala ta'tilin, dan tidak mengingkarinya, mentaktilnya, sudah kita bahas di pembahasan yang lalu. Wa min ghairi takyifin, dan tidak membagaimanakannya, sudah kita bahas juga di pembahasan yang lalu. Wala tamsilin, dan tidak menyerupakan dengan sifat makhluk, juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, itu tentang asma wa sifat. Nah, sekarang kita akan baca, ikhwah, ya, dari poin yang kedua, ya, poin yang kedua, ya, pada poin bab yang kedua, apanya masalah yang kemarin kita bahas, bahwasannya dalam muqaddimah yang pertama atau bab yang pertama, penulis itu akan menjelaskan tentang 4 masalah. Kita bahas kemarin, ya. Nah, pada muqaddimah yang kedua ini atau pada poin yang kedua ini, beliau akan menjelaskan tentang 3 masalah, ya, 3 masalah. Tayyib. Nah, kita baca sekarang ini matanya, yang sedih lihat, disimak sama-sama, yuk. Matanya kita lihat. Al-ula. Jadi pada muqaddimah yang kedua, ada pada bab yang kedua ini, beliau akan menjelaskan 3 pokok penting. Nah, wal-ula, pokok yang pertama, ke masalah yang pertama. Al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Nah, tapi kemarin sudah saya simpulkan, ya. Jadi yang pertama membahas tentang tauhid rububiyah. Kita baca saja. Annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Perhatikan, ketika Allah ciptakan makhluk, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki bagi mereka masing-masing. Maka perhatikan, ya, 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan, antara rezeki dengan ajal, itu nggak bisa dipisahkan. Ketika dia masih hidup di dunia,
maka Allah Subhanahu wa taala masih jamin rezekinya bagi dia. Ya, masih ada rezekinya bagi dia. Jadi jangan khawatir. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka rezeki pasti ada. Ya, jadi rezeki kita belum habis. Ya, kecuali sudah datang ajal. Kalau sudah datang ajal, maka berarti sudah selesai rezeki kita. Namun selama kita masih di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala masih menjamin rezeki kita. Ya, tinggal bagaimana kita berusaha untuk mencari rezeki tersebut. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna nafsa la tamut hatta tastakmila rizqaha. Kurang lebih seperti itu. Kita baru ingat insyaallah, alhamdulillah. Inna nafsa la tamutu hatta tastakmila rizqaha. Ya, fattaqullah fa'ajmilu fit talab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jiwa seseorang itu tidak akan meninggal dunia, la tamut, sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rezekinya. Lihat, antara ajal dengan rezeki itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika dia masih hidup pasti masih ada rezekinya, masih ada jaminan rezekinya. Ketika sudah meninggal berarti sudah datang ajalnya, berarti telah selesai rezekinya. Hatta tastakmila rizqaha, sampai Allah sempurnakan rezekinya. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Fa'ajmilu fit talab, perbaguslah, ya, percantiklah dalam mencari rezeki. Ikhwan ya, jadi jangan khawatir. Ketika Allah ciptakan kita di dunia, Allah sudah jamin rezeki kita semuanya. Adapun sedikit maupun banyak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita semua jiwa sudah menanggung rezekinya masing-masing. Masih ingat hadis dari Abdullah bin Mas'ud? Ya, ketika janin berumur berapa? 3 bulan ya, 3 bulan. Ya, 4 bulan ya, 4 bulan. 4 bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala 120 hari. Allah Subhanahu wa taala utus. Fa yursalu ilaihil malak. Diutus seorang malaikat. Yang diutus malaikat, fayunfakhu fihi, Allah Subhanahu wa taala tiupkan di situ ruh. Wa yu'mar bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Kemudian diperintah malaikat tersebut untuk menulis ajalnya, rezekinya, ya, amalannya. Sa'idun am syaqiyun, dia termasuk orang-orang yang bahagia atau orang yang celaka. Nah itu ya. Jadi intinya ketika Allah ciptakan kita, Allah sudah tanggung rezeki masing-masing. Walam yatarukuna hamalan. Nah, setelah kita diciptakan, kemudian kita dikasih makan, dikasih rezeki untuk hidup di dunia ini, bahkan kita bisa menikmati isi dunia ini. Subhanallah ya, makan makanan yang enak, bisa tempat di tempat yang enak, tinggal di tempat yang enak, bisa berkendara dengan kendaraan yang nyaman. Ya, semua Allah berikan semua untuk hambanya. Tapi ingat, walam yatarukuna hamalan. Apakah Allah Subhanahu wa taala biarkan kita sia-sia begitu saja hidupnya? Tidak, dia tidak meninggalkan kita hamalan secara sia-sia, dibiarkan begitu saja, tidak. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Ini kasih sayang Allah kepada makhluknya. Coba kalau kita hanya diciptakan ya di dunia untuk nikah, kemudian punya anak, bersenang-senang, makan, tidur, tak ubahnya seperti binatang, ya, tak ubahnya seperti binatang begitu saja. Jadi hidup cuma begitu saja hidupnya, makan, tidur, nikah, ya, bersenang-senang terus mati, nggak seperti itu kan? Tapi lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah utus kepada kita seorang rasul. Apa tugas seorang rasul itu? Membimbing umat manusia, ya, agar dia tahu bagaimana cara beribadah dengan benar. Beribadah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang dalam hidup itu punya rambu-rambu, punya kaidah hidup. Jadi nggak sembarangan hidup. Dia punya kaidah rambu-rambu, apa yang harus dikerjakan, apa yang bermanfaat untuk kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Itu diatur dalam Islam dengan diutusnya seorang rasul. Kita dibimbing. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada
orang-orang yang beriman, seorang Rasul. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, yang membacakan kitab kepada mereka dan membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, di mana dulu mereka dalam kondisi yang sangat sesat, yang menyesatkan, sesat yang nyata. Maka sungguh sangat besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bisa kita bayangkan, ikhwan, kalau seandainya tidak ada Rasul yang Allah utus kamu ke bumi, ya kita bingung mau ngapain di dunia ini. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan jiwa manusia atau hati manusia itu ingin dekat kepada Rabb-nya. Dia selalu menuntut kepada kesempurnaan, ya, kesempurnaan, sehingga hati ini tidak akan merasa puas dengan kondisi duniawi ini, dengan keadaan yang bersifat duniawi. Maka datangnya seorang Rasul membimbing mana yang halal, mana yang haram, mana yang haram harus ditinggalkan, larangan harus ditinggalkan, dan ini yang halal harus dikerjakan, sehingga hidup seseorang terarah. Dia punya tujuan dalam hidup ini, yaitu merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menegakkan di muka bumi ini. Ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati Rasulnya, maka dia akan masuk surga. Ingat ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku ini akan masuk surga. Ingat ya, semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ada orang yang enggak mau masuk surga. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ya Rasulullah, emang ada sih orang yang enggak mau masuk surga? Emang ada orang yang enggan untuk masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Maka barang siapa yang mentaatiku, maka dia telah akan masuk surga. Ingat, orang yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, meninggalkan perkara bid'ah, kesyirikan, ya, kemaksiatan yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Rasul SAW, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan sedangkan orang yang bermaksiat kepadaku, mendurhakaiku, ya, melanggar larangan-laranganku, ya melanggar perintahnya dilanggar, ya, perintahnya tidak dihiraukan, ditinggalkan, larangan dilanggar, melakukan kesyirikan, perkara-perkara baru dalam agama, maka dialah orang yang aba, orang yang enggan masuk surga. Ini ikhwannya, jadi kita berusaha untuk meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dari segi amal, ibadah, ya, muamalah, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita termasuk orang-orang yang digolongkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya mana? Nah, lihat, kita sering dengar ya, ini termasuk ciri khas penulis dalam menulis kitab usul salasah atau kitab-kitab yang lainnya, selalu mendatangkan dalil, ya, selalu mendatangkan dalil, bukti dari ucapan beliau itu. Mana buktinya, mana dalilnya? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Kami utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, nanti sebagai saksi, ya, atas kalian, sebagai bukti bagi kalian. Allah telah mengutus seorang rasul sebagai saksi kalau seorang rasul ini telah menyampaikan wahyu Allah, telah menyampaikan amanah dari Allah, telah menyampaikan nasihat-nasihat yang datangnya dari Allah. Makanya ketika di Padang Arafah, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya di khutbah Padang Arafah, ya, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, wahai para sahabat-sahabatku, nanti engkau akan ditanya tentang diriku, apa yang kalian akan jawab? Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, qad balagta wa addaita wa nasahta. Ya Rasulullah,
Sungguh engkau telah menyampaikan seluruh wahyu yang datang dari Rabb-Mu, dan engkau telah memberikan nasihat kepada umat-Mu, dan engkau telah menunaikan amanah-Mu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW waktu itu bersabda, faqala bi uswihi sababah yarfa'u ila sama. Rasulullah berkata sambil menunjuk di atas langit, ya Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah ya Allah, ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Berat tugas seorang nabi, ya. Semua telah disampaikan wahyu untuk kita semua. Wahyu Allah telah disampaikan untuk umatnya. Maka ini menunjukkan selesai tugas seorang rasul, dan beliau menunggu sambil menunggu ajal akan dijemputnya. Baik. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Innal anbiya ikhwah, al anbiya'u ikhwah. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu bersaudara. Dinuhum wahidah, agama mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun untuk mendakwahi Fir'aun untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhadahu wabila. Maka ketika Allah mengutus rasul kepada Fir'aun pun apa? Fa'asa, mendurhakainya, menentang utusan tersebut. Ya, rasul. Jadi Fir'aun menentang, bermaksiat mendurhakai rasulnya, utusannya. Maka kami berikan siksaan kepadanya dengan siksaan yang sangat pedih. Lihat ikhwah, bagaimana Fir'aun, ya. Fir'aun, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Pertama, ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ingat, perbuatan dosa dan maksiat mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya akan berakibat fatal. Lihat Fir'aun, ya, hukuman atau siksa yang dirasakan oleh Fir'aun, ya. Pertama, Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Kisahnya sangat masyhur, ya, berserta bala tentaranya. Fir'aun ditenggelamkan. Siksaan yang kedua, ketika di alam kubur, Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan neraka ditampakkan, yu'raduna 'alaihi, ditampakkan kepada Fir'aun, ya, di alam barzakh, ghuduwan wa 'ashiyya, siang dan malam. Bayangkan, di alam kubur sudah disiksa, setiap hari ditampakkan siang dan malam neraka. Dan di hari kiamat kelak, kemudian siksa tingkatan yang ketiga, siksa yang ketiga, hukuman untuk Fir'aun nanti di hari kiamat, wa yauma taqumus saah, dan di hari kiamat kelak ada khilu, akan dimasukkan, ya, mereka Fir'aun dan bala tentaranya, ala fir'auna syaddal adzab, dimasukkan ke dalam neraka dan diberi siksaan yang sangat pedih, sangat dahsyat. Ya, ini lihat, ya, bagaimana hukuman bagi orang-orang yang memaksiati Allah dan Rasulnya di dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat kelak. Maka sebagai tugas kita sebagai seorang muslim, ya, cukuplah mengambil pelajaran dari Fir'aun, dari kisah Fir'aun dan Musa alaihissalam, ya, agar jangan sampai ketika sudah diutus seorang rasul, kita di dunia ini hanya sekedar apa? Berfoya-foya. Kemudian kita tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, ya, hidup bagaikan hampa tanpa arah atau tujuan. Waliyadzubillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya akhwah, ya. Insyaallah ta'ala bisa kita akan lanjutkan lagi kajian kita, ya, tentang kitab tauhid. Semoga yang sedikit ini menambah keimanan kita bagi Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, dan membuahkan amal saleh dan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.